Bab 501. Jam tangan setingkat siswa sekolah dasar. Wensu mengantar mereka ke toko Mercedes-Benz 4S. Pak Lin, saya kurang paham soal mobil, saya mungkin tidak bisa mengajari Anda tentang mobil. Tidak apa-apa. Kami hanya melihat-lihat. Setelah itu, Lin Yi dan Li Chuan berjalan-jalan di sekitar toko 4S. Wensu duduk di area istirahat di samping dan mengobrol dengan sahabatnya di WeChat. Wensu, Yang, apakah kamu ingat orang yang kuceritakan kemarin? Sahabatnya, yang mana? Kamu cerita tentang 3 pria kemarin. Aku sudah evaluasi. Manajer produk itu sepertinya cukup bagus. Di levelnya, gaji tahunannya setidaknya 500.000 yuan. Lagi pula, dia asli Yang Cheng. Dia punya mobil dan rumah. Kondisinya memang lumayan. Wensu berkata, bukan manajer produk itu. Melainkan orang ketiga yang kusebutkan padamu. Dialah yang menyumbangkan semua uangnya dan mengendarai mobil syariah. Sahabatnya, dia. Lewati saja dia. Meskipun dia lulusan sekolah ternama dan akan berpenghasilan besar di masa depan, orang seperti itu biasanya otaknya tidak normal. Siapa tahu nanti dia akan menyumbangkan semua uang tabungannya. Jangan dipikirkan. Wensu, tapi tahukah kamu dia datang ke Yang Cheng hari ini? Saya yang bertugas menjemputnya. Begitu turun dari pesawat, dia langsung pergi ke bengkel Mercedes-Benz 4S dan bilang ingin membeli mobil. Sahabatnya, ada apa? Dia mau beli mobil setelah turun dari pesawat. Wensu berkata, benar. Kami sedang di toko. Kami tidak punya mobil dan tidak nyaman bagi kami untuk bepergian. Itu sebabnya dia ingin membeli alat transportasi sekarang. Setelah mengatakan hal itu, Wensu bahkan mengirim foto kejadian itu kepada sahabatnya untuk membuktikan bahwa dia berkata jujur. Sahabat, itu cuma mobil. Jangan ribut. Sahabat, meskipun dia menyumbangkan semua uangnya, mustahil dia tidak punya 1 sen pun tersisa. Membeli mobil untuk bepergian itu hal yang wajar. Jangan ribut-ribut. Wensu, tapi mereka seharusnya tidak punya uang sebanyak ini, kan? Sahabat, Kak, apa kamu pikir kamu kaya hanya karena beli Mercedes-Benz? Nggak bisa lebih dewasa dan nggak kayak orang desa. Sahabat, kamu juga pakai Mercedes-Benz. Apa kamu kekurangan uang? Wensu berkata, saya hanya takut ketinggalan. Lagi pula, dia orang yang akan menyumbang puluhan juta. Sahabat, baiklah. Aku akan mengajarimu cara lain untuk menentukan apakah seorang pria kaya. Wensu, bagaimana? Katakan saja. Sahabat, katanya, jam tangan bagi pria sama berharganya dengan berlian bagi wanita. Meskipun mobil yang dikendarainya tak seberapa, kau akan tahu segalanya saat melihat jam tangannya. Setiap pria sukses punya jam tangan yang sesuai dengan statusnya. Kau akan tahu kebenarannya saat melihatnya. Wensu berusaha sekuat tenaga mengingat kembali adegan ketika ia bertemu Lin Yi kemarin. Ia menyadari bahwa Lin Yi sepertinya tidak memakai jam tangan. Memikirkan hal ini, Wensu memiringkan kepalanya dan menatap Lin Yi yang sedang berjalan-jalan. Ia menyadari sepertinya ada jam tangan di pergelangan tangan Lin Yi, tetapi warnanya gelap dan ia tidak tahu mereknya. Wensu berkata, saya melihat jam tangan yang dikenakannya, tetapi saya tidak tahu mereknya. Sahabat, ceritakan sedikit tentangnya. Aku sudah melihat banyak jam tangan sebelumnya dan tahu seluk-beluknya. Wensu berkata, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Warnanya gelap dan dialnya berwarna-warni. Kelihatannya tidak sederhana sama sekali. Kelihatannya sangat berlebihan. Lagi pula, talinya terbuat dari karet. Sahabat, tali jam karet. Bahkan keponakanku yang SMP pun tidak pakai tali jam karet lagi. Pria bidang STEM macam ini terlalu rendah. Aku nggak percaya dia bisa pakai jam tangan seperti itu. Sekali lihat saja, kamu bisa tahu kalau dia keras kepala. Dia sama sekali tidak selevel dengan kita. Wensu, apakah kamu yakin itu tidak berharga apapun? Sahabatnya, tentu saja tidak berharga. Begini, jam tangan yang paling berharga adalah jam tangan mekanik. Talinya terbuat dari rantai baja atau kulit asli. Jelas tidak ada tali karet. Lagi pula, semua jam tangan mahal punya karakteristik yang berbeda-beda. Hiasan dialnya sangat sederhana, dan jam tangan yang dibawanya terlihat seperti jam tangan anak SD. Harganya sangat murah. Wensu berkata, menurutku itu juga biasa saja. Jam tangan yang diberikan pacarku harganya lebih dari 10.000 yuan. Bahkan jam itu terlihat lebih bagus daripada jam tangannya. Sahabat, jadi, dengarkan saranku. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan berpikir kamu tidak boleh menyerah hanya karena dia tampan. Tanpa uang, dia tidak berguna. Kamu harus fokus pada manajer produk itu. Wensu berkata, jangan bicara omong kosong. Aku berteman baik dengan manajer produk itu. Aku juga punya pacar. Sahabat, cek, kalau kamu punya pacar, kenapa kamu mengajaknya jalan-jalan ke Phuket bulan depan? Kebohongan yang kentara.
Agar sahabatnya tidak terus mengkritiknya, Wen Su meletakkan ponselnya dan tidak menjawab. Ia mulai memeriksa cuaca di bukit. Jika akan turun hujan, dia harus mengubah tanggal terlebih dahulu. Lewat sini, Tuan. Saat Wen Su sedang memeriksa cuaca, dia melihat pramuniaga wanita dari toko 4S berjalan bersama Lin Yi dan Li Chuhan. Tuan Lin, apakah Anda yakin menyukai G63 merah itu? Ya, Lin Yi mengangguk. Meskipun ada mobil yang tersedia, model warna merah harganya 100.000 yuan lebih mahal. Saya harus memberitahu Anda ini sebelumnya. Untuk menghindari drama yang tidak perlu, pramuniaga wanita itu menyebutkan kenaikan harga terlebih dahulu. Baiklah, saya tahu harga pasaran G63. Saya tahu harganya pasti lebih tinggi. Bantu saya menghitung berapa harga model kelas atasnya. Saya baru saja menghitungnya untuk Anda. Ini akan menjadi G63 merah mewah dengan kit sport AMG. Harganya 2,79 juta yuan. Setelah ditambah asuransi dan pajak pembelian, harganya sekitar 3,05 juta yuan. Baiklah, biar aku gesek kartuku. Wen Su terkejut ketika mendengar harga mobil itu. Ia hampir menjatuhkan ponselnya. Kelas G semahal itu. Kukira cuma sejuta yuan. Nyonya, Tuan ini membeli G63, bukan G500. Dari segi harga, harganya hampir 1 juta yuan lebih mahal. Kepala Wen Su berdengung saat dia mendengarkannya. Bukankah dia sedang kekurangan uang? Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil seharga lebih dari 3 juta yuan? Apakah dia membelinya dengan dana pemerintah? Namun, dana yang diberikan kota tampaknya hanya sedikit di atas 5 juta yuan. Bukankah terlalu boros baginya untuk menghabiskan lebih dari 3 juta yuan tanpa berpikir panjang saat tiba di sini? Haruskah saya melaporkan hal ini kepada Sekretaris Wu? Ini terlalu berlebihan. Saat memikirkan hal ini, Wen Su berdiri dan berkata dengan sopan. Tuan Lin, saya mau ke toilet, permisi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wen Su berjalan menuju sudut dan menghubungi nomor Wu Zhaoyou. Apakah Anda sudah menerima Tuan Lin? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Wu Zhaoyou. Sekretaris Wu, ada yang ingin saya sampaikan. Wen Su tidak mau berbasa-basi dan langsung ke intinya. Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang itu kembali tepat waktu. Ada apa? Apa ada yang salah? Orang bernama Lin Yi baru saja membeli mobil senilai lebih dari 3 juta yuan dengan dana pemerintah. Kamu pasti bercanda. Saya juga merasa masalah ini agak berlebihan. Dana itu seharusnya digunakan untuk membangun jalan, tetapi dia malah menggunakannya untuk mengisi kantongnya sendiri. Kita salah menilai dia. Harus kuakui kau bercanda lagi, kata Wu Zhaoyou. Dana 5 juta yuan itu masih ada di Departemen Keuangan Kota. Belum disalurkan. Bagaimana mungkin dia menggunakan dana itu untuk membeli sesuatu? Reporter macam apa kamu ini? Beraninya kamu menyebarkan informasi yang salah. Bab 502. Ada rasa batin. Wen Su tercengang. Dia merasa salah dengar. Jika uang untuk mobil itu tidak berasal dari uang negara, berarti itu adalah uangnya sendiri. Dia membeli mobil seharga lebih dari 3 juta yuan dengan santai. Apakah kantongnya dipenuhi emas? Mungkinkah semua yang dikatakannya dalam wawancara kemarin adalah palsu? Dia bahkan sedang mencuci jam tangan karet seorang siswa sekolah dasar. Apakah kamu mendengarkanku? Tanya Wu Zhaoyou. Ya. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna dan jangan bicara omong kosong. Kamu hanya perlu memperlakukan Tuan Lin dengan baik. Wu Zhaoyou menutup telepon dan Wen Su berjalan menuju Lin Yi. Pada saat yang sama, pramuniaga wanita itu membawa kontrak penjualan, tetapi Lin Yi menyerahkan penanya kepada Li Chuhan. Tanda tangani. Apakah saya menandatanganinya? Aku beliin ini buatmu. Jangan selalu pakai Type R itu. Ganti gayamu sesekali, kata Lin Yi. Dan mobil ini nggak terlalu mencolok. Kamu bisa pakai itu ke kantor. Perkataan Lin Yi membuat rahang Wen Su ternganga lagi. Dia membeli mobil senilai lebih dari 3 juta yuan untuk dikendarai kekasihnya. Sekalipun dia punya uang, dia tidak seharusnya menghabiskannya seperti ini. Mobil ini terlalu mahal. Kamu boleh simpan saja, kata Li Chuhan. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa terus-terusan mengambil barang-barangmu. Cepat tanda tangani. Kita ada urusan lain nanti. Melihat wajah dingin Lin Yi, Li Chuhan takut dia akan tidak senang, jadi dia mengambil pena dan menandatangani namanya. Saat dia melihat Li Chuhan menandatangani namanya, Wen Su merasakan hatinya berdarah. Bukankah terlalu mencolok jika dia bersikap begitu murah hati kepada kekasihnya? Dia telah hidup bertahun-tahun, tetapi tidak seorang pun memberinya mobil seharga 300.000 yuan, apalagi 3 juta yuan. Beberapa menit kemudian, Li Chuhan menandatangani namanya. Pramuniaga itu tersenyum dan berkata, Tuan, Nyonya, silakan ikut saya. Saya akan mengantar Anda ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Setelah membeli mobil, mereka bertiga berjalan keluar di bawah arahan pramuniaga.
Namun, suasana hati Wen Su benar-benar berbeda dari saat dia datang. Rasanya seperti baru saja naik roller coaster. Hingga saat ini, dia belum sadar kembali. Pria ini terlalu kaya. Dia membeli G63 kelas atas untuk kekasihnya, dan itu model merah termahal. Dia harus membayar tambahan 100.000 yuan untuk membelinya, kata seorang pramuniaga wanita yang menyaksikan seluruh proses tersebut. Sebelum kamu ngomong gitu, coba lihat jam tangannya. Aku janji kamu nggak akan ribut lagi, kata seorang penjual pria. Jam tangannya. Wanita itu menghilangkan keraguannya. Itu cuma jam tangan hias biasa. Seharusnya harganya tidak lebih dari 1.000 yuan, kan? Pelatihan prapenjualan Anda benar-benar tidak ada gunanya. Kata penjual pria itu dengan nada meremehkan. Begini, merek jam tangan itu namanya Richard Miller. Sekelas dengan Patek Philippe. Jam tangan termurahnya cuma 300.000 yuan. Sekali lihat, kita bisa tahu dia super kaya. Kita nggak bisa dibandingkan sama orang kaya dia. Mendengar pembicaraan mereka, Wen Su terhuyung dan hampir terjatuh. Bu, Anda baik-baik saja, saya baru saja selesai mengepel, agak licin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wen Su berkata cepat untuk membuat dirinya tidak terlihat menyedihkan. Pada saat ini, Wen Su tidak peduli lagi. Ia segera mengambil ponselnya dan mulai mencari Richard Miller. Dia segera berhasil menemukan jam tangan Lin Yi di situs web resmi. Richard Miller, RM05610 ta Anniversary, harga 13,2 juta. Melihat deretan angka yang panjang itu, Wen Su merasa seperti baru saja menerima pukulan telak. Kemiskinannya telah membatasi imajinasinya. Jam tangan keren seperti itu benar-benar terjual lebih dari 10 juta. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia impikan. Jantung Wen Su berdebar kencang. Ia mengamati jam tangan yang dikenakan Lin Yi lebih dekat dan merasa jam itu kini jauh lebih nyaman dipandang. Jam itu memancarkan aura kebangsawanan. Proses pemeriksaan mobil pun segera berakhir. Kunci mobil dan plat nomor pun diserahkan kepada Li Chuhan, mengakhiri proses pembelian mobil. Wen Su merasa iri ketika melihat Mercedes-Benz G merah di depannya. Betapa hebatnya jika dia bisa mengendarainya. Pada saat ini, Wen Su telah mengutuk sahabatnya berkali-kali di dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, dia adalah orang kaya, orang yang super kaya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia miskin. Dia telah menyesatkannya. Tuan Lin sangat baik kepada Nona Li. Orang biasa tidak mampu membeli mobil sebagus itu, kata Wen Su sambil tersenyum. Namun, bisa melihatnya hari ini telah mewujudkan salah satu keinginan saya. Itu karena Mercedes-Benz G63 juga merupakan mobil yang sudah lama saya impikan. Hehehe. Dia tanpa sadar mengisyaratkan sesuatu. Saya lebih suka pepatah lain. Saya terus bermimpi, andai saja suatu hari nanti mimpi itu menjadi kenyataan. Tuan Lin benar. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Lin Yi terdiam. Apa yang aku katakan? Kamu terlalu dangkal. Petik 1. Wen Su diam-diam dipenuhi penyesalan. Pada saat yang sama, ia memiliki gambaran kasar tentang identitas Lin Yi. Apa yang dia katakan kemarin pasti hanya sandiwara untuk menciptakan ilusi. Dengan begitu, sandiwaranya akan lebih populer saat ditayangkan di televisi. Kalau saja dia tahu seperti ini, dia tidak akan keluar dengan pakaian seperti ini. Brengsek. Namun, itu tidak masalah. Dialah yang bertanggung jawab untuk menyambutnya, jadi dia masih punya banyak waktu untuk berinteraksi dengannya. Wen Su hanya berharap dia bisa meninggalkan kesan yang baik padanya. Baiklah, ayo pergi. Kita ada kegiatan lain di sore hari. Li Chuhan mengangguk, tetapi dia melihat Lin Yi masuk ke kursi penumpang. Apakah saya harus menyetir? Tentu saja, kamu harus mengendarai mobil yang kubelikan untukmu. Mobil ini benar-benar bergaya sport AMG. Rasanya seperti dibuat khusus untukmu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Li Chuhan mengangguk. Dia juga sedikit bersemangat untuk mencoba. Wen Su tahu bahwa dia belum bisa mengalahkan Lin Yi, jadi dia hanya bisa duduk patuh di barisan belakang. Meski begitu, dia tidak khawatir. Dia masih punya kesempatan. Dia hanya harus memahaminya. Saat memikirkan hal ini, Wen Su menenangkan diri, membuka pintu mobil, dan bersiap masuk. Nona Wen, Anda tidak perlu menemani saya sore ini. Kebetulan mobil Anda juga ada di sini. Mari kita berpisah. Tangan Wen Su membeku canggung di udara. Oke, aku tadi melihat pintu mobilnya tidak tertutup rapat, jadi aku ingin membantumu menutupnya. Baiklah, terima kasih. Pada saat yang sama, Li Chuhan menyalakan mobilnya. Meskipun mobil itu baru, ia merasa sedikit asing dengan mobil itu. Lin Yi duduk di kursi penumpang dan memperhatikan bahwa Li Chuhan mengemudi dengan satu tangan, membuatnya terlihat sangat keren. Beginilah seharusnya seorang gadis dewasa bersikap. Tentu saja, hanya memiliki kepribadian yang tenang dan tenang saja tidak cukup.
Harus ada syarat dasar yang sangat penting, aset seseorang harus cukup besar. Mereka berkendara ke pom bensin terdekat, mengisi tangki, lalu masuk kembali. Kita mau pergi kemana? Blue Sky Welfare Institute, aku akan membantumu menavigasi. Ikuti saja arahanku. Kenapa lembaga kesejahteraan? Li Chuan sedikit terkejut. Ia tak menyangka Lin Yi akan pergi ke tempat seperti itu. Yah, itu rumahku. Bab 503. Aku penggemar wanita cantik. Setelah mengetahui asal-usul Lin Yi, tubuh Li Chuan tampak membeku. Dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang seperti itu. Apakah kamu sedikit terkejut? Lin Yi terkekeh. Yah, bukan apa-apa. Ada begitu banyak anak yatim di dunia ini. Ini tidak mengubah apapun. Yang mengejutkan Li Chuan bukanlah identitas Lin Yi. Dia hanya tidak menyangka Lin Yi bisa hidup begitu optimis meskipun latar belakangnya seperti itu. Kapan kamu pergi ke panti asuhan? Tanya Li Chuan. Saya tidak tahu berapa umur saya saat itu, kata Lin Yi. Seingat saya dulu di panti asuhan. Ibu Wang tidak mau bercerita terlalu banyak tentang ini, tapi suatu kali ayah saya minum terlalu banyak dan menceritakan sedikit tentangnya. Sepertinya saya dikirim ke sini saat saya berumur beberapa bulan. Apakah kamu bahagia di panti asuhan? Li Chuan bertanya dengan khawatir. Kudengar ada banyak panti asuhan di negara ini. Anak-anaknya tidak bisa makan sampai kenyang dan sering dipukuli. Kami tidak sesedih itu, tapi pemukulan adalah hal yang biasa. Hah? Apa mereka memukulmu dengan keras? Jangan sebutkan itu, mereka hampir membunuhku, kata Lin Yi. Waktu SMA, ada cewek yang nulis surat cinta buatku dan diam-diam nyimpannya di tas. Aku bahkan gak tahu. Waktu aku balik ke rumah buat ngerjain PR dan ngorek-ngorek isi tas, aku lihat surat cinta itu. Kebetulan Ibu Wang ada di sampingku dan ngangka aku udah pacaran di usia belia. Kebetulan banget, waktu itu aku suka main basket, dan nilaiku anjlok. Ibu Wang ngangka karena aku pacaran di usia belia. Waktu itu, Ibu Wang gak ngomong apa-apa dan langsung pukul aku. Untung aku langsung nutupin mukaku. Li Chuan sedikit khawatir pada awalnya, tetapi setelah mendengar penjelasan Lin Yi, kekhawatirannya tidak terlalu besar. Kamu tidak menghindar. Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dulu aku pernah pergi berkelahi dengan seseorang. Ketika Ibu Wang tahu, dia ingin menghajarku juga. Dia mengejarku, dan aku pun lari. Akhirnya, Ibu Wang kena serangan jantung saat mengejarku. Sejak saat itu, aku tidak pernah menghindar ketika dia memukulku, tetapi setelah aku kuliah, dia juga berhenti menghajarku. Itu karena kamu sudah dewasa. Nggak enak kalau terus-terusan dipukul. Tidak, dia tidak bisa memukulku lagi karena aku sedang kuliah di Zonghai. Li Chuan menutup mulutnya dan terkekeh, tampak agak bahagia. Hei, kenapa kamu memutar balik mobilmu? Ada mal di dekat sini. Nggak enak pulang dengan tangan kosong. Tidak perlu. Aku sering membelikannya. Aku tidak kekurangan apapun. Ayo kita beli sesuatu. Lagi pula, aku orang luar. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, karena kamu yang memegang kemudi. Li Chuan tersenyum lagi, tampak hangat dan cerah. Karena keterbatasan waktu, Li Chuan memilih barang-barang dengan cepat. Ia membeli gelang emas dan jam tangan Longines, yang harganya sekitar 50.000 yuan. Bagi seseorang dengan penghasilan seperti Li Chuan, ini bukanlah jumlah yang kecil. Setelah berbelanja, mereka berdua berkendara ke Blue Sky Welfare Institute. Lin Yi memandang area luar dan menyadari ada perubahan besar. Ada ring basket baru dan banyak peralatan kebugaran dan fasilitas hiburan. Semua ini seharusnya merupakan hasil karya agung Jikingyan. Namun, saat itu tidak ada seorang pun di lapangan. Menurut jadwal, sudah waktunya kelas kerajinan mereka. Para pengajar juga merupakan sukarelawan dari lembaga kesejahteraan. Karena keterbatasan mereka, materi yang mereka ajarkan sangat sederhana. Namun, pada taraf tertentu, hal itu memperkaya masa kecil mereka. Kakak Yi. Mendengar teriakan itu, Lin Yi, Li Chuan, dan yang lainnya menoleh. Mereka menyadari bahwa di dalam kelas di lantai pertama, seorang anak laki-laki menjulurkan kepalanya dan berteriak. Lalu, banyak anak berlari ke jendela dan berteriak, Kakak Yi, Kakak Yi. Segera setelah itu, semua anak di kelas berlari keluar. Seorang gadis kecil yang berani berlari ke sisi Lin Yi. Kakak Yi, peluk aku. Lin Yi tidak ragu-ragu dan memeluk gadis kecil itu. Kenapa berat badanmu naik begitu banyak? Kalau kamu makan terus, aku nggak akan sanggup lagi menggendongmu. Ya. Kakak Yi memang yang terbaik. Beberapa anak yang lebih berani mengelilingi Lin Yi, tetapi sisanya menatap Li Chuan dengan gugup. Itu karena kakak perempuan cantik ini agak asing. Di mana Ibu Wang? Apakah dia ada di dalam? Ya. Ayo kita cari Ibu Wang. Di kantor di lantai 3, Wang Cuiping sedang menelepon. Sudut matanya berkerut karena tersenyum. Orang yang menelepon tidak lain adalah Jikingyan.
Bibi Wang, Lin Yi pasti ingin memberimu kejutan, jadi dia tidak memberitahumu sebelumnya, kata Ji Qingyan. Jangan bilang aku sudah memberitahumu. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengekspos diri kami, kata Wang Cuiping. Nanti kalau kamu lagi nggak sibuk kerja, balik aja sama Little Yi. Aku udah lama nggak ketemu kamu. Aku kangen banget sama kamu. Ya, aku sedang sibuk dengan proyek. Kalau tidak, aku pasti sudah memilih Lin Yi. Pekerjaan lebih penting. Pulanglah kalau kamu tidak sibuk. Ibu Wang akan membuatkanmu makanan lezat. Nyonya tua, berhenti main-main. Lil Yi sudah kembali, teriak Zhao Guanfu dari koridor. Baiklah, aku mengerti, jawab Wang Cuiping asal-asalan dan berkata ke telepon. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Lil Yi sudah kembali. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Baiklah, mari kita bicara saat kamu punya waktu. Setelah menutup telepon, Wang Cuiping keluar dengan gembira. Putranya menjanjikan dan menantunya sudah mapan. Terlebih lagi, mereka berdua sangat berbakti dan bijaksana. Adakah yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada ini? Betapa bahagianya hidup ini. Setelah merapikan pakaiannya, Wang Cuiping berjalan keluar. Namun, dia terkejut melihat Lin Yi berjalan bersama wanita cantik lainnya. Wang Cuiping tertegun sejenak. Ada apa? Kenapa kamu bawa gadis lain lagi? Ibu Wang, akhir-akhir ini ibu sangat baik, wajah ibu jadi lebih bulat. Bajingan, berhentilah mengolok-olokku. Wang Cuiping menceramahinya. Kemudian, ia menatapnya dengan tatapan penuh tanya, ingin tahu identitas Li Chuhan. Perkenalkan, ini Li Chuhan, direktur departemen kami. Lin Yi tidak merinci pekerjaannya, dan Wang Cuiping tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya ingin mencari tahu identitas Li Chuhan. Tidak apa-apa kalau mereka hanya rekan kerja, tapi kalau ada hubungan rumit lainnya, dia akan mematahkan kakinya. Halo, Bibi, halo, Paman. Li Chuhan membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan. Saya datang terburu-buru dan tidak menyiapkan apapun untuk Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Dia melihat hadiah ucapan selamat dari Li Chuhan. Wang Cuiping langsung mengenalinya. Pasti harganya mahal. Dilihat dari penampilannya, gadis di depannya ini tidak buruk. Tidak. Saya di pihak Qingyan. Jika memang benar-benar ada hubungan apapun di antara mereka, dia harus memberinya pelajaran. Bab 504. Kamu akan terbiasa dengannya. Silakan masuk. Melihat Li Chuhan yang berbudaya dan beradab, Ibu Wang tersenyum dan menyambutnya di rumah. Terlepas dari hubungan antara keduanya, karena mereka ada di sini, dia tentu saja harus menerima mereka. Nak, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya kalau kau akan kembali? Aku tidak menyiapkan apapun, bisik Wang Cuiping. Bu, berhenti berpura-pura. Ji Qingyan pasti sudah memberitahumu lewat telepon. Jangan pikir aku tidak tahu. Jangan bicara omong kosong, Qingyan tidak memberitahuku. Kalau begitu aktingmu terlalu buruk. Kamu sama sekali tidak bersemangat. Wang Cuiping menatap Lin Yi dan berpikir, kau membawa wanita lain kembali. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Keluarga itu mengobrol sebentar sebelum Wang Cuiping berdiri. Kalian belum makan, kan? Aku akan memasak untukmu. Aku belum makan apapun sejak pagi. Tolong ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku lapar sekali. Tunggu, aku akan melakukannya sekarang. Bibi, aku akan datang membantu. Li Chuhan berdiri dan berkata. Itu tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Saat Li Chuhan hendak membantu, Zhao Guanfu menghentikannya. Tidak perlu. Kamu dan Lil Yi tinggal saja di sini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membantu pekerjaan? Kami berdua bisa melakukannya. Saat dia berbicara, Zhao Guanfu menarik Wang Cuiping ke dapur dan berkata. Ada apa denganmu? Ini pertama kalinya dia ke sini. Kenapa kamu menyuruhnya ke dapur? Meskipun Cuiping Wang bersikap seolah-olah menolak tawaran tersebut, itu bukanlah penolakan yang tegas. Bagi orang Huaxian, itu bahkan tidak dianggap sebagai penolakan. Dia bilang dia ingin membantu, gumam Wang Cuiping. Saya pikir Anda bias, kata Zhao Guanfu. Waktu Qingyan datang, kamu nggak ngasih dia apa-apa. Sekarang udah ada orang lain, kamu malah ngasih dia ke dapur. Kenapa hatimu jadi bengkok gini? Qingyan menantu perempuan saya, apa saya tidak boleh menyuruhnya bekerja? Dia teman Lil Yi. Kenapa kamu malah menyuruhnya bekerja? Ini bukan sekadar persahabatan, kata Wang Cuiping. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aku tidak bisa mengecewakan Qingyan. Kamu sudah sangat tua. Jangan terlalu khawatir, Zhao Guanfu memberi kuliah. Biarkan dia mengurus urusan Lil Yi sendiri. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Kalau dia membawa satu anak pulang, kamu hibur satu anak lagi. Sebagai seorang ibu, kalau kamu tidak memperlakukan mereka dengan baik, bukankah kamu akan menamparkan wajah Lil Yi? Omong kosong. Putraku sekarang kaya dan tampan.
Para wanita di luar sana tak kuasa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Kalau dia membawa mereka semua kembali, apa aku harus menerima mereka semua? Itu karena dia memang cakap. Orang lain bahkan tidak punya dua prospek. Zhao Qianfu berkata, pokoknya, jangan urus-urusan Yi kecil. Fokus saja pada urusanmu sendiri. Juga, biar ku katakan, jangan ribut soal hubungan. Kalau mereka sudah pergi, jangan lupa beri dia angpau. Angpau. Ini pertama kalinya dia ke sini, dan dia bahkan membelikan kita sesuatu. Kenapa kamu tidak memberinya angpau? Kenapa dia diperlakukan lebih buruk? Wang Cuiping tidak membenci Li Chuhan. Ia bahkan agak menyukai gadis yang lembut dan halus ini. Akan tetapi, dia yakin sekali bahwa dirinya adalah simpanan, jadi dia harus mengambil sikap dalam masalah ini. Kalau Qingyan ada di sini, kamu pasti akan memberikan segalanya padanya. Sekarang Li kecil ada di sini, kamu tidak akan memberinya apa-apa. Ada apa ini? Wang Cuiping memikirkannya dan merasa perkataannya masuk akal, jadi dia tidak membantah. Saya bisa memberinya angpau, tapi hanya 500 yuan. Kenapa cuma 500 yuan? Sekarang lagi bagus-bagusnya. 500 yuan terlalu sedikit. Saat Qingyan di sini, aku hanya memberinya 500 yuan dalam angpau merah. Kalau aku memberi gadis ini lebih dan Qingyan tahu, bagaimana aku bisa menghadapinya, kata Wang Cuiping. Pokoknya, begini aturannya. Banyak sekali anak nakal di panti asuhan. Siapapun yang membawa pacarnya kembali nanti, mereka akan diberi 500 yuan. Baiklah, baiklah. Kamu bisa memutuskan berapa yang ingin kamu bayar, asal kamu ingat bahwa kamu harus membayar. Cepat goreng telurmu. Aku tahu cara menanganinya. Karena tahu Lin Yi akan kembali, Wang Cuiping sudah merebus iga babi dan daging sapi. Mereka bisa makan setelah ia menumis beberapa sayuran. 20 menit kemudian, 6 hidangan disajikan. Wang Cuiping bertanya, "Nak, ku dengar kamu pulang kali ini untuk melakukan sesuatu. Bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi?" Itu akan sulit. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Zonghai. Jangan khawatir, bahkan jika aku pergi, aku akan kembali lagi. Sekarang setelah dia berada di rumah, Lin Yi berhenti berpura-pura dan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Hati-hati kalau lagi sibuk kerja. Jangan sampai kelelahan. Uang nggak bisa dicari dalam sehari. Sambil berbicara, Wang Cuiping bahkan memasukkan beberapa potong iga babi ke dalam mangkuk Li Chuhan. Nona, makanlah lebih banyak. Anda terlalu kurus. Dia melihat Li Chuhan sedang makan dengan tenang. Wang Cuiping merasa sedikit menyesal. Ia merasa apa yang baru saja dilakukannya memang tidak benar. Namun, angpau merah itu hanya boleh berisi 500 yuan. Tidak ada yang boleh menerima lebih dari menantu perempuan tertua mereka. Terima kasih, Bibi. Bu, bagaimana keadaan panti asuhan sekarang? Ada yang perlu ibu belikan? Tanya Lin Yi. Jangan khawatir, kita tidak kekurangan apapun. Apa kau tidak lihat mereka semua bertambah berat badan? Wang Cuiping tak henti-hentinya tersenyum. Ia menari-nari dan berkata, sekarang kami bisa keluar untuk membeli barang, kami sangat puas. Kami sering pergi ke rumah jagal untuk membeli daging babi dan sapi satu persatu. Kami semua merasa senang memakannya. Ya, jangan pelit. Kabari aku kalau kamu butuh uang. Kami tidak kekurangan uang, tapi di sekolah lebih merepotkan. Mereka sering mengadakan pertemuan orang tua guru, tapi semuanya diadakan bersamaan. Ayahmu dan aku bingung harus mengunjungi siapa. Bicaralah dengan guru tentang hal ini. Biasanya ini bukan masalah besar. Benar, guru-guru di sekolah cukup berpikiran terbuka. Mereka tahu situasi kami dan memberi lampu hijau. Mereka tidak mempersulit kami. Bagus, kata Lin Yi, kalau ada kesulitan lain, jangan lupa ceritakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Semuanya baik-baik saja. Mereka makan dengan gembira, dan Lin Yi dan Li Chuhan bermain dengan anak-anak sebentar sebelum pergi. Anakku, ambillah ini. Melihat angpau merah milik Wang Cuiping, Li Chuhan mundur 2 langkah dan melambaikan tangannya. Bibi, aku tidak tahan lagi. Kenapa tidak? Wang Cuiping berkata dengan wajah datar, apakah menurutmu Bibi memberimu terlalu sedikit? Bukan itu maksudku. Kamu bisa menabungnya untuk anak-anak di panti asuhan. Masih banyak tempat untuk menghabiskan uangmu. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya Li Chuhan melihat pemandangan seperti itu. Dia juga tahu bahwa angpau merah ini tampaknya memiliki makna sekunder. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Ini aturannya. Saya harus memberimu angpau saat kunjungan pertamamu, kata Wang Cuiping. Ambillah cepat, atau Bibi akan marah. Ambillah. Tidak banyak. Ini hanya tanda terima kasih dari ibunya. Li Chuhan dengan malu-malu menyelipkan rambutnya ke samping dan mengambil amplop merah milik Wang Cuiping dengan kedua tangannya. Terima kasih, Bibi. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Nanti,
Kalau tidak ada kegiatan, datanglah ke sini bersama Lil Yi untuk bermain. Baik, Bibi. Bu, aku ada urusan, aku pergi dulu, aku akan mengunjungi ibu lagi kalau ada waktu. Baiklah, mari kita kembali bekerja. Saat semua orang menyaksikan Lin Yi dan Li Chuhan pergi, Wang Cuiping mendesah. Zhao tua, mengapa aku merasa sangat tidak nyaman ketika memberinya angpau? Kenapa kamu merasa tidak enak badan? Apa kamu kena serangan jantung? Aku akan membawamu untuk diperiksa. Bukannya hatiku tidak nyaman. Aku hanya kasihan pada King Yan. Aku terlalu bermuka dua, kata Wang Cuiping. Sore harinya, dia masih mengobrol dengan King Yan. Lalu, dia memberi gadis lain angpau. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan orang baik? Tidak apa-apa. Kamu akan terbiasa setelah dia membawa beberapa lagi nanti. Bab 505. Ada 3 harta karun di dalam penggali emas. Setelah meninggalkan panti asuhan, mereka berdua berkendara ke Hotel King He. Carikan aku kamar, kata Lin Yi, bantu aku memilih kamar yang lebih dekat dengan kamar 1304. Sebelumnya, Wen Su membantu saya mendapatkan kamar, tapi saya masih perlu mendapatkan kamar lain. Resepsionis itu menatap Lin Yi dengan tatapan penuh arti. Sungguh pria sejati. Pak, ada kamar 1305 yang tersedia di seberang, boleh. Tepat saat Lin Yi menyerahkan kartu bank, Li Chuhan menghentikannya. Tidak perlu buang-buang uang. 1 kamar saja sudah cukup. Kamu yakin? Bukankah kita selalu tidur di kamar yang sama saat bekerja? Resepsionis perempuan itu terdiam. Apakah seperti ini di tempat kerja? Di kantor. Menyenangkan sekali. Benar. Lin Yi melambaikan kartu kamar di tangannya. Tidak perlu menyiapkan kamar lain. Kamar ini saja sudah cukup. Oke. Lin Yi mengambil kartu kamar dan pergi ke kamar yang dipesan Wu Zhaoyou. Kamar itu memang bukan suite presidensial, tetapi tetap saja suite yang sangat mewah. Lebih dari cukup untuk 2 orang. Kamu mau mandi? Aku akan ambilkan air, kata Li Chuhan. Tidak perlu. Aku akan mandi nanti. Cincin. Sebelum Lin Yi sempat menyelesaikan kalimatnya, ponsel di sakunya berdering. Nomornya tidak dikenal, tapi agak familiar. Tuan Lin, saya Wen Su. Apa yang telah terjadi? Saya ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Wawancara eksklusif. Bukankah kita pernah melakukan wawancara sebelumnya? Saya kembali dan memilah isinya. Saya merasa wawancara hari itu kurang detail dan ingin melakukan wawancara lagi. Baiklah, di mana kita harus bertemu? Lin Yi tidak menolak. Kebetulan, dia juga punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Wen Su. Sudah sampai di hotel. Aku dekat sini. Baiklah, aku akan turun sekarang. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Li Chuhan dan turun untuk menemui Wen Su. Begitu dia pergi, dia melihat mobil Wen Su terparkir di pintu masuk hotel, seolah-olah dia sedang menunggunya. Tepat seperti yang dipikirkan Lin Yi, Wen Su telah mengendarai mobil ke sini setelah gelap dan menunggu Lin Yi kembali. Sambil menunggu Lin Yi, dia tidak lupa mengirim pesan WeChat kepada sahabatnya. Wen Su berkata, Yang, kukatakan padamu, kau tidak boleh terus-terusan berbuat salah. Aku hampir terbunuh olehmu hari ini. Sahabat, aku salah tadi. Kali ini, pilih Yifeng Hall sebagai tempat makan malammu. Tempat itu pasti cukup bagus. Wen Su berkata, tidak mungkin. Itu restoran bintang 3 Michelin. Makan santai saja butuh reservasi beberapa hari dan 1.000 yuan. Menurutmu, tempat itu sanggup aku beli? Sahabat, jangan pelit. Kamu cari suami, bukan teman. Kalau kamu nggak sanggup mengalah sedikit, kesan apa yang akan kamu tinggalkan padanya? Sahabatnya, lagi pula, orangnya kaya banget. Makan di restoran Michelin bintang 3 itu kayak makan di warung pinggir jalan. Kira-kira dia bakal ngebiarin kamu bayar nggak ya, mengingat betapa sopannya dia. Sahabatnya, lagi pula, dia pernah kuliah di luar negeri. Itu yang paling dia pedulikan. Bahkan kalau kamu mau mentraktirnya, dia nggak akan membiarkanmu menghabiskan uang. Wen Su mengangguk sambil berpikir. Hal ini sepertinya masuk akal. Wen Su berkata, baiklah, aku akan bicara lagi nanti. Dia akan turun. Sahabat, semoga beruntung. Berpura-puralah polos dan buat dia merasa kamu akan menjadi istri dan ibu yang baik. Orang kaya suka yang seperti ini. Jangan berdandan terlalu genit. Ini bukan hubungan sesaat. Wen Su, jangan bicara omong kosong. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah menjawab sederhana, Wen Su keluar dari mobil dan menyambut Lin Yi ke dalam mobil. Tuan Lin, saya tidak mengganggu istirahat Anda, kan? Lin Yi melihat Wen Su telah berganti pakaian. Ia tidak lagi mengenakan celana panjang lebar ketat yang biasa ia kenakan sehari-hari. Sebagai gantinya, ia berganti dengan gaun pendek yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ia juga mengenakan stoking hitam,
membuatnya tampak semakin memikat. Aku baru saja hendak mandi ketika panggilanmu datang. Maaf telah membuang waktu berharga Anda, Tuan Lin. Wen Su tersenyum dan membuka pintu penumpang untuk menyambut Lin Yi. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Wen Su menarik sabuk pengamannya dan dengan sengaja menyelipkannya di antara kedua gunungnya seperti sungai yang mengalir. Tidak apa-apa. Bisnis lebih penting. Sebagai permintaan maaf, saya sudah memesan tempat yang bagus untuk mentraktir Tuan Lin makan. Ayo kita ngobrol sambil makan. Tentu, kamu yang memutuskan. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan menatap ke depan. Bau penambang emas di dalam mobil agak menyengat. Cincin. Mobil baru saja menyala ketika telepon Wen Su berdering. Melihat bahwa itu adalah nomor pacarnya, dia tidak mengangkatnya dan malah menolaknya. Beberapa menit kemudian, panggilan itu datang lagi. Wen Su menolak tanpa melihatnya. Tanggal hari ini adalah peristiwa penting yang akan menentukan masa depannya. Ia tak boleh membiarkan pria itu mengganggunya. Kamu terlihat sibuk. Ada kepala seksi di kantor distrik yang ingin mengajak saya makan malam nanti. Sudah beberapa hari, tapi saya agak sibuk dengan pekerjaan, jadi saya belum menyetujuinya. Wen Su tersenyum dan berkata, urusan Tuan Lin lebih penting. Itu tidak bagus. Kenapa kita tidak pergi bersama? Itu tidak akan berhasil. Saya berencana melakukan wawancara eksklusif dengan Tuan Lin hari ini. Dia akan mengerti, kata Wen Su sambil tersenyum. Lagi pula, aku tidak punya perasaan padanya, jadi aku tidak ingin memberinya kesempatan. Lagi pula, aku tidak suka bersikap ambigu. Kurasa lebih baik bersikap transparan padanya. Lumayan, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Memang, mereka semua setara dengan aktor. Saya lebih suka cowok dengan kualifikasi akademik tinggi. Lebih baik lagi kalau mereka punya pengalaman kuliah di luar negeri. Mereka sederhana, peduli, dan bersemangat beramal. Saya kurang suka tipe cowok lain. Hehehe, persyaratan ini sepertinya agak tinggi. Apakah tinggi? Wen Su tersenyum. Bukankah Tuan Lin orang yang seperti itu? Jika ada orang yang cocok di sisimu, kau harus membantuku mengawasinya. Orang-orang di sekitarku semuanya miliarder. Mereka tampan dan kaya, tapi mereka tidak penyayang dan tidak suka beramal. Sepertinya akan cukup sulit untuk memperkenalkan mereka kepadamu. Wen Su terdiam sejenak dan merasa bahwa dia salah bicara. Kalau saja dia tahu sebelumnya, dia tidak akan memberikan persyaratan itu. Namun, itu tak masalah. Selama ia bisa menangkapnya, usahanya tak akan sia-sia. Tidak apa-apa. Tuan Lin, bantu aku mengawasinya. Hehehe, oke. Setelah berkendara sekitar 20 menit, mereka berdua berhenti di pintu masuk sebuah toko barbecue Jepang. Namun, tatapan Lin Yi tertarik pada sebuah bangunan di sampingnya. Kantor pusat Didi berjarak kurang dari 100 meter dari tempatnya berada. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa pergi ke Didi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Kebetulan saja dia harus mengatur sesuatu untuk ditangani Tian Yan. Tuan Lin, ini gedung Didi Chuxing. Perusahaan ini dianggap terkenal di Yangcheng. Konon nilainya lebih dari 30 miliar dolar AS. Dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, kata Wen Su. Wen Su tidak tahu banyak tentang industri internet. Namun, setelah mewawancarai Cheng Su, putra CEO Didi, keduanya pun bertemu. Saat itu, ia masih bermimpi menikah dengan keluarga kaya, tetapi pria itu hanya mempermainkannya dan tidak berniat menikah. Hubungan mereka akhirnya kandas. Meskipun dia seorang penggali emas, Wen Su lebih pintar daripada penggali emas pada umumnya. Ia tak ingin menjadi sombong dan kaya sesaat pun. Ia ingin menikah dengan keluarga kaya dan mengubah keadaannya saat ini selamanya. Karena itu, tujuannya bukanlah para taipan papan atas itu. Tidak masalah asalkan latar belakang keluarganya mencukupi. Lin Yi mengangguk. Ayo makan dulu. Baiklah, silakan masuk, Tuan Lin. Interior tokonya didekorasi dengan gaya Jepang. Bahkan para pelayannya pun semuanya perempuan Jepang. Meski begitu, Lin Yi merasa salah satu gadis itu tampak agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di salah satu hard drive miliknya sebelumnya. Toko ini kelihatannya bagus. Menurutku harganya tidak murah. Restoran ini baru saja mendapatkan peringkat bintang 3 Michelin. Rasa hidangannya lumayan, jadi saya sengaja memilih tempat ini untuk mengajak Pak Lin mencobanya. Kalau begitu, ayo pergi. Kita bisa makan malam. Wen Su membawa Lin Yi ke ruang pribadi yang disediakan dan mendorong menu. Pak Lin, ini menunya. Semua isinya enak. Anda tidak akan salah memesan apapun dengan santai. Lin Yi melihat menu dan menunjuk artikel terakhir. Satu porsi untuk setiap hidangan daging di menu. Kamu bisa pilih hidangan sayuran apa saja yang kamu suka. Wen Su terkejut. Apakah semua orang kaya seperti ini ketika memesan makanan? Bukankah dia agak terlalu murah hati? Dia tidak akan mampu melakukan ini tanpa uang puluhan ribu yuan. Namun, beberapa detik kemudian, Wen Su menjadi tenang. Kata-kata yang masuk akal.
Orang-orang seperti mereka yang pernah belajar di luar negeri sangat memperhatikan sopan santun. Dia mungkin tidak akan membiarkan Yang membayar makanannya. Lagi pula, kalau memang tidak ada niat untuk mengobati, tentu tidak akan memerintahkan seperti itu. Singkatnya, itu bukan masalah besar, tetapi ketika membayar, dia harus sopan dan mencoba membayar terlebih dahulu. Lagi pula, dialah yang bilang akan mentraktirnya makan. Tak lama kemudian, hidangan pesanan Lin Yi pun tersaji. Meja penuh dengan makanan hingga membentuk gunung kecil. Mereka berdua jelas tak sanggup menghabiskannya. Wen Su menahan keinginan untuk mengambil foto dengan ponselnya dan membantu Lin Yi menaruh daging di atas panggangan. Tuan Lin, Anda tidak perlu pindah, saya yang akan melakukannya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bersikap sebaik itu. Terima kasih atas pujiannya, Pak Lin. Sebenarnya, saya tidak punya banyak hobi. Saya juga tidak banyak menghadiri kegiatan sosial. Kalau senggang, saya biasanya berlatih yoga, membuat kue, dan belajar memasak. Jadi, saya tidak kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Tidak buruk, tidak buruk. Lin Yi tersenyum. Para pencari emas seringkali menawarkan 3 harta karun, yoga, membuat kue, dan kehidupan sosial yang kurang aktif. Cek, cek, cek. Dia tetap pada resep aslinya. Tidak ada yang unik dari hidangan ini. Bab 506. Dia menikah dengan keluarga kaya begitu saja. Itu cukup bagus. Lin Yi menjawab dengan acuh tak acuh sambil fokus memakan daging panggangnya. Saya senang dipuji oleh Tuan Lin. Sambil berbicara, Wen Su mengambil daging panggang dan memberikannya kepada Lin Yi, menunjukkan sifat sopannya. Cincin. Telepon Wen Su berdering saat ini. Dia mengira itu panggilan lain dari pacarnya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah Cheng Su. Melihat nama ini, jari-jari Wen Su ragu-ragu, tetapi dia tidak menolak. Tuan Lin, permisi. Saya harus menerima telepon. Lin Yi mengangguk dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia hampir selesai makan. Ia bisa kembali ke hotel setelah Lin Yi kembali dan menyelesaikan urusannya. Tampaknya Li Chuan belum makan malam, jadi dia akan membawakannya kembali. Berjalan keluar dari ruang pribadi yang dipartisi, Wen Su mengangkat telepon dan berkata, "Bisakah saya membantu Anda? Aku lihat mobilmu di Yifeng Hall, kamu makan di sini." "Ya, saya sedang makan malam di sini bersama seorang teman. Laki-laki atau perempuan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bertanya padamu," kata Cheng Su dingin. Wen Su merasa tidak apa-apa meskipun dia mengatakan padanya bahwa dia sedang makan malam dengan pria lain. Dia sudah berteman dengannya, jadi dia tidak takut mengungkapkannya. Cheng Su terdiam beberapa detik. "Keluar. Aku di samping mobilmu. Kenapa kau mencariku? Apa kau belum cukup bersenang-senang?" "Maaf, aku bukan tipe wanita seperti yang kau bayangkan." Meskipun Wen Su adalah seorang penggali emas, dia tidak berpikir ada yang salah dengan perilakunya. Tidak sembarang orang bisa tidur dengannya. Dia punya kode etiknya sendiri. Namun, aturan ini berbeda dari yang lain. Ia memiliki nilai-nilainya sendiri. Kalau tidak, ia tidak akan putus dengan tuan muda kaya seperti Cheng Su. Yang ia inginkan bukanlah beberapa tas bermerek sesekali, melainkan kehidupan mewah yang stabil dan berjangka panjang. Jadi bagaimana jika dia menemukan seseorang yang tidak sekaya Cheng Su? Tidak masalah. Lagi pula, ketika uang mencapai tingkat tertentu, itu hanyalah angka. 10 miliar yuan dan 100 miliar yuan. Aset-aset ini memberikan kehidupan yang serupa bagi orang-orang. Wen Su tidak tahu apa yang ingin dilakukan Cheng Su, tetapi ia tidak terkejut melihatnya di sini. Lagi pula, kantor pusat Didi ada di dekat sini. Sudah biasa baginya datang ke tempat makan berkelas seperti itu. Setelah menutup telepon, Wen Su keluar dari Yifeng Hall dan melihat sebuah Ferrari 812 hitam terparkir di samping mobilnya. Mobil itu sangat menarik perhatian. Wen Su sangat terkesan dengan mobil ini. Saat mereka berdua sedang bersama, mereka sering duduk di dalamnya. Cheng Su tidak tinggi. Tingginya hampir sama dengan Wen Su saat memakai sepatu hak tinggi, tetapi pakaiannya sangat modis. "Baiklah, kenapa kamu makan di sini dengan seorang pria?" Cheng Su bertanya saat dia melihat Wen Su. "Apa aku tidak boleh makan bersama orang lain? Apa kamu tidak terlalu kepo?" "Baiklah, jangan main-main. Ayo kita berbaikan," kata Cheng Su tiba-tiba. Wen Su tertegun sejenak. Ia tak menyangka Cheng Su akan mengatakan hal seperti itu padanya di saat dan tempat seperti ini. "Maaf, aku bukan mainanmu. Kalau kamu kesepian, kamu bisa cari yang lain. Kamu nggak bisa kasih aku apa yang aku mau. Aku tahu, kau ingin aku menikahimu. Ini bukan masalah besar bagiku." Cheng Su mengangkat bahu dan berkata, "Semoga saja, aku sudah cukup bersenang-senang selama bertahun-tahun." Wen Su tertegun lagi. Ia tak percaya pernikahannya datang begitu tiba-tiba. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apa gunanya berbohong padaku?
Apakah aku terlihat seperti sedang berbohong padamu? Cheng Su mengangkat alisnya dan menatap Wen Su. Aku tahu wanita seperti apa yang cocok untuk diajak main-main dan wanita seperti apa yang cocok untuk dinikahi. Apapun keadaanku, aku harus menemukan orang yang baik untuk dinikahi ke dalam keluargaku. Saat bersama Cheng Su, perilaku Wen Su bisa dibilang lembut dan sopan. Ia murah hati dan berusaha sebaik mungkin menunjukkan sisi terbaiknya. Ini memberikan getaran yang berbeda kepada penambang emas lainnya. Menariknya, Cheng Su mempercayainya. Di mata Cheng Su, Wen Su memang merupakan pasangan hidup yang cocok, tetapi dia tidak akan pernah menikahinya. Dia hanya seorang reporter cantik. Dia jauh dari lingkaran pergaulannya. Mustahil bagi mereka untuk menikah dan bersama. Namun, kini orang tuanya mengawasinya dengan ketat dan melarangnya keluar untuk bersenang-senang. Mereka bahkan mengatakan jika ia tidak segera menemukan pacar, mereka akan memutus kartu kreditnya. Ini jelas merupakan pukulan telak baginya. Sebaiknya dia memanfaatkannya untuk mengatasi masalah ini sementara waktu. Pada akhirnya, mereka akan putus setelah badai berlalu. Lagi pula, dialah wanita paling sopan yang dikenalnya. Dia tidak punya masa lalu kelam dan jago di ranjang. Dialah kandidat yang sempurna. Jantung Wen Su berdebar kencang. Baginya, momen di depannya datang terlalu tiba-tiba, begitu tiba-tiba hingga tak dapat dipercaya. Jika Cheng Su bersedia menikahinya, dapatkah dia menemukan akhir yang lebih baik dari ini? Tentu saja tidak sekarang. Meskipun Lin Yi kaya, dia berada di level yang sama sekali berbeda dari Cheng Su. Lin Yi bisa memberinya kehidupan yang diinginkannya jika dia berhasil mendapatkannya dan, dibandingkan dengan pacar yang berpenampilan normal seperti Cheng Su, dia jauh lebih tampan. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan ini jelas. Apakah kamu bercanda? Tanya Wen Su. Apakah menurutmu aku perlu berbohong? Cheng Su menunjuk ke sebuah Rolls-Royce tidak jauh dari sana dan berkata, itu mobil ayahku. Dia sedang makan di dalam bersama beberapa eksekutif perusahaan. Dia baru saja mengundangku secara khusus untuk sebuah pertemuan. Kalau kau tidak percaya, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Mendengar perkataan Cheng Su, Wen Su yakin bahwa dia tidak bercanda dengannya. Ayahmu sedang makan malam dengan para eksekutif lainnya. Tidak pantas bagiku untuk datang tiba-tiba, kata Wen Su dengan nada khawatir. Lagi pula, aku tidak menyiapkan apapun. Tidak sopan pergi dengan tangan kosong. Kita cari waktu lain saja. Aku akan membeli sesuatu untuk orang tuamu sebelum bertemu mereka. Baiklah, kamu putuskan, kata Cheng Su. Kalau begitu, bisakah kamu mengakhiri makan malammu malam ini? Wen Su memegang tangan Cheng Su dan berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Pihak lain itu seseorang yang ingin kuwawancarai. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Itu terlalu kasar. Wawancara malam. Ekspresi Cheng Su muram. Ini pertama kalinya aku melihat wawancara malam. Saya tidak punya pilihan. Dia tiba-tiba menelepon dan meminta saya untuk wawancara di sini. Ini misi yang diberikan atasan. Saya tidak bisa menolak, kata Wen Su dengan nada kesal. Cheng Su tampak agak tidak sabar. Kalau begitu cepat selesaikan saja. Kita akan pergi bersama nanti. Baiklah, aku akan berusaha menyelesaikannya secepatnya. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Cheng Su mengangguk. Aku akan pesan kamar nanti. Telepon aku kalau sudah selesai. Wen Su mencium pipi Cheng Su dan memasuki aula Yi Feng bersama. Namun, Wen Su tidak langsung kembali ke kamar pribadinya. Ia malah mengambil ponselnya dan pergi ke kamar mandi untuk menelepon sahabatnya. Dia ingin segera berbagi hal ini dengannya. Yang, aku punya kabar baik untukmu. Akhirnya aku melihat cahayanya. Benarkah? Kau menjatuhkannya secepat itu? Lumayan. Kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin aku sudah mengalahkannya? Aku melihat Cheng Su di pintu masuk aula Yi Feng. Kau tahu apa yang dia katakan? Coba tebak. Cheng Su mencarimu. Mungkinkah dia haus dan ingin berkencan denganmu? Bukankah kalian berdua berakhir dengan buruk? Targetmu sekarang adalah Lin Yi. Jangan tunda misimu hanya karena Cheng Su. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Cheng Su datang kepadaku kali ini untuk kembali bersamaku. Dia bahkan bilang aku wanita yang tahu cara mengurus keluarga dan ingin menikahiku. Omong kosong. Kedengarannya dia sedang mencoba menipumu, ya. Hati-hati, jangan mudah tertipu. Dia tidak berbohong padaku. Saat bicara, ekspresinya serius. Lagi pula, ayahnya juga sedang makan di sini. Dia bahkan bilang akan mengajakku menemui ayahnya. Wen Su memegang dadanya dengan penuh semangat dan berkata, jika dia berbohong kepadaku, menurutmu apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Sepertinya dia tulus. Sahabat Wen Su juga bersemangat. Dia sudah bilang akan mengajakmu menemui ayahnya. Aku rasa masalah ini sudah beres. Kurasa kau harus menyerah pada orang bernama Lin Yi itu. Sekaya apapun dia tidak bisa dibandingkan dengan Cheng Su.
Itu sudah pasti, kata Wensu. Bahkan selain dia, di seluruh Tiongkok, ada berapa banyak perusahaan yang bisa menandingi Didi mereka. Lin Yi jelas tidak bisa menandinginya. Kau benar, jadi abaikan saja Lin Yi itu. Cepat tangkap Cheng Su. Jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir, aku tidak ingin bicara dengannya lagi, kata Wensu dengan nada meremehkan. Kau tidak tahu, tapi dia sangat sok. Aku memakai rok pendek berpotongan rendah hari ini. Begitu aku masuk ke mobil, dia menatap kaki dan pahaku. Kalau bukan karena wawancara itu, aku pasti sudah menamparkan wajahnya. Tentu saja, pria adalah makhluk yang penuh nafsu. Dan tahukah kau bahwa ketika dia datang untuk makan, dia duduk di sana seperti bos. Aku memanggang makanannya sementara dia makan sepanjang waktu. Rasanya seperti aku berutang padanya. Beginilah mentalitas orang kaya baru. Ia merasa dirinya yang terbaik di dunia dan tak ada yang bisa menandinginya. Kenyataannya, dengan uang yang sedikit, ia bahkan tak sanggup bertahan satu ronde pun di depan Cheng Su. Kurasa juga begitu, kata Wensu, aku sudah memikirkannya. Aku akan masuk dan duduk di sana sebentar. Aku akan keluar setelah makan sesuatu. Aku tidak ingin bicara dengannya lagi. Baiklah, silakan. Selamat ya sudah berhasil bersama Cheng Su. Kalau kamu sudah menikah, aku yang akan jadi pengiring pengantinmu. Hehe, enggak masalah. Kamu pasti jadi pengiring pengantin. Setelah menutup telepon, Wensu menenangkan dirinya dan berjalan menuju ruang pribadi. Di ruang pribadi, Lin Yi sedang makan dengan gembira. Kepergian Wensu sama sekali tidak memengaruhinya. Tuan Lin, saya minta maaf karena membuang waktu beberapa menit. Tidak apa-apa. Wensu duduk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia mulai makan sendiri. Dia belum pernah ke restoran sekelas Yi Feng Hall sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin sekamar dengan Lin Yi, dia harus mencoba makanan di tempat ini. Kalau tidak, jika dia bertemu teman-teman kelas atas Cheng Su di masa depan, dia tidak akan tahu apa yang harus dibicarakan pada mereka. Lin Yi, yang sedang makan, tiba-tiba merasa suasana di ruangan itu tidak tepat. Wensu tampak jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Apakah dia terprovokasi oleh sesuatu? Apakah sudah lewat tanggal kadaluarsa, dan teh hijau yang diincarnya sudah rusak? Bukankah kamu bilang di telepon kalau kamu ingin melakukan wawancara eksklusif? Kurasa makanannya hampir siap. Kita bisa mulai. Karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Wensu, setelah kenyang, dia membahas bisnisnya. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. Kita batalkan saja wawancaranya dan bicarakan nanti, kata Wensu tanpa sadar. Bab 507. Perubahan wajah yang luar biasa. Lagi pula, dia belum menarik jaringnya. Ini bukan gaya penambang emas biasa. Tekniknya sangat buruk. Ya, Wensu mengangguk acuh tak acuh. Tiba-tiba aku merasa tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Lagi pula, aku sedang agak tidak nyaman sekarang, jadi aku harus membatalkannya. Sayang sekali. Awalnya aku punya sesuatu yang serius untuk diceritakan kepadamu, tapi sepertinya aku tidak akan sempat. Kalau begitu, jangan bilang apa-apa. Aku benar-benar sedang tidak ingin wawancara hari ini. Baiklah, kamu bisa membatalkannya jika kamu mau. Lin Yi tidak keberatan. Lagi pula, apa yang ingin dia katakan padanya tidak terlalu penting. Bahkan tanpa Wensu, dia masih bisa menemukan orang lain untuk menangani masalah ini. Terlebih lagi, mereka bahkan makan bersama. Bagaimanapun orang melihatnya, itu bukan kerugian. Suasana di ruang pribadi itu tidak tepat, dan Lin Yi tidak mau makan lagi. Dia menekan bel dan memanggil pelayan masuk. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Lin Yi melihat menu, Li Chuan belum selesai makan, jadi dia berencana membawakannya beberapa. Beri aku satu nasi daging sapi dan satu nasi belut. Aku mau bungkus dan bawa pulang. Melihat Lin Yi hendak mengemas makanan, wajah Wensu menampakkan ekspresi jijik. Hanya orang seperti dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Apakah ini kantin sekolah? Dia menjadi kutu buku setelah belajar begitu banyak. Kamu mau yang lain selain nasi daging sapi dan nasi belut? Tambahkan sedikit sake. Ini sudah cukup. Cepatlah. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Setelah Lin Yi memesan makanan, pelayan berbalik dan berjalan keluar. Namun, saat pintu tertutup, Cheng Su muncul di luar. Su, ternyata kalian makan di sini. Sambil berbicara, Cheng Su melirik Lin Yi. Ia merasa Lin Yi tampak familiar, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, setelah berpikir beberapa detik, dia tidak dapat mengingat siapa dirinya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Melihat Cheng Su berdiri di luar pintu, Wensu langsung berdiri dengan panik. Ia bahkan sengaja menurunkan gaunnya seolah-olah menunjukkan ketidakbersalahannya. Dialah yang ingin kuwawancarai, tapi sudah selesai. Aku baru saja mau pergi. Wensu memiliki ekspresi lembut dan senyum di wajahnya. Lin Yi sedikit akrab dengan sikap ini.
Ini karena dia baru saja memperlakukannya seperti ini. Seolah-olah dia telah melihat leluhurnya dan hendak berlutut dan menjilati sepatunya. Karena sudah selesai, ayo pergi sekarang. Tidak perlu berlama-lama di sini. Kalau belum kenyang, aku akan membawakanmu makanan lain nanti. Ya, ya. Wen Su memegang lengan Cheng Su dengan antusias. Sudah selesai makan. Saya tidak terlalu lapar. Tujuan utama saya ke sini adalah menemani ayah saya dan berinteraksi lebih banyak dengan para eksekutif perusahaan agar saya bisa mengambil alih bisnis perusahaan di masa mendatang, kata Cheng Su. Karena ayahku dan yang lainnya sudah selesai makan, aku mau keluar dan menunggu mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Bagus sekali. Aku juga sudah selesai makan. Aku sudah lama ingin pergi. Cheng Su mengangguk dan menatap Lin Yi. Nak, aku tidak tahu siapa kamu, tapi kukatakan padamu, lebih baik kamu tidak punya ide apapun tentang Su. Dia wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sentuh. Melihat orang yang tiba-tiba muncul dan seberapa dekat Wen Su dengannya, Lin Yi menebak apa yang terjadi dan bertanya sambil tersenyum. Apakah ini pacarmu? Benar. Dia pacarku, Cheng Su. Dan kami akan segera menikah. Saat berbicara, Wen Su mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti angsa putih yang pamer kepada Lin Yi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada Lin Yi. Adapun pacarnya saat ini, dia sudah lama disingkirkan dari pandangannya. Saat tidak ada orang di sekitar, dia akan mengiriminya pesan putus dan memblokir informasi kontaknya. Itu saja. Lin Yi mengusap dagunya. Dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa dia merasa seperti ban serep dalam situasi ini? Makanannya sungguh sepi. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada kalian berdua, tapi jangan bicara seperti itu padaku. Kau bertingkah seolah aku mengejarmu, kata Lin Yi. Lagi pula, kamu kan yang mengajakku makan malam hari ini, jadi jaga ucapanmu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ekspresi Wen Su membeku. Dia membenci Lin Yi sampai mati. Hubungannya dengan Cheng Su baru saja memanas. Dia tidak bisa membiarkannya merusaknya. Suamiku, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mengajaknya keluar. Dia yang memaksaku. Demi menghormati bosku, aku terpaksa setuju. Setelah itu, Wen Su menatap Lin Yi dengan dingin. Tuan Lin, meskipun saya hanya seorang reporter, saya bukan tipe orang seperti yang Anda bayangkan. Saya harap Anda tidak mencemarkan nama baik saya. Juga, jangan pikir kamu bisa membentakku hanya karena kamu punya uang. Pacarku dan aku tidak takut padamu. Kuharap kamu bisa memberi kami rasa hormat yang pantas kami dapatkan. Su, orang seperti dia tidak pantas kuhormati. Ayo kita abaikan saja dia. Ya, tentu saja. Wen Su tidak berniat berhenti. Ia tidak peduli jika hubungannya dengan Lin Yi berakhir di sini. Sebentar lagi, dia dan Cheng Su akan menikah. Dia akan segera memulai hidup yang nyaman. Dengan ukuran tubuh Didi saat ini, dia bahkan tidak perlu repot-repot dengan Wu Xiaoyou. Mengapa dia harus khawatir tentang pekerjaan yang diaturnya? Tepat saat mereka berdua pergi, pintu ruang pribadi di belakang mereka didorong terbuka. Cheng Xuang, Tian Yan, dan para eksekutif Didi lainnya keluar dengan wajah mabuk, mengobrol dan tertawa. Cheng Xuang sedikit terkejut melihat wanita di samping putranya. Lalu, ia sedikit mengernyit. Meskipun dia belum tahu identitasnya, temperamennya sangat biasa. Bermain dengannya tidak masalah, tetapi sama sekali tidak mungkin membayangkan dia memasuki pintu keluarga Cheng. Pada saat yang sama, Wen Su juga melihat ayah Cheng Su. Dia ingin menghindari pertemuan ini dan mengunjunginya dengan membawa hadiah di lain hari, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menghindarinya. Mungkinkah ini takdir? Tuhan juga ingin dia menikah dengan keluarga Cheng, jadi apakah dia menggunakan metode ini untuk memaksanya bertemu dengan calon ayah mertuanya? Saat memikirkan hal ini, Wen Su tersipu dan menjadi gugup dan gelisah. Dia cepat-cepat mengatur pikirannya untuk menghindari meninggalkan kesan buruk pada calon ayah mertuanya. Apa yang kau teriakkan? Apa kau tidak tahu ini tempat umum? Tanya Cheng Xuang. Saya bertemu orang yang bodoh dan memberinya pelajaran. Sekarang sudah baik-baik saja. Setelah itu, Cheng Su minggir dan membiarkan Wen Su keluar. Ia ingin memperkenalkan Wen Su kepada ayahnya agar ayahnya bisa melonggarkan kendali atas dirinya untuk sementara. Di masa depan, ia akan lebih bebas. Namun, sebelum Cheng Su bisa memperkenalkannya, dia mendengar Tian Yan berkata dengan terkejut. Ketua Lin, mengapa Anda ada di sini? Bab 508. Pria yang berdiri di puncak. Setelah mendengar bagaimana Tian Yan menyapa Lin Yi, Cheng Su tertegun. Ia adalah putra Cheng Xuang dan tahu identitas Tian Yan. Bahkan wakil presiden senior Didi harus berbicara sopan padanya. Namun, wanita sombong ini malah memanggil pria itu Ketua Lin. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, para eksekutif lain yang keluar juga melihat Lin Yi. Ekspresi wajah mereka yang tadinya agak mabuk langsung berubah menjadi penuh hormat. Semua orang, termasuk Cheng Xuang,
mengangguk pelan dan membungkuk. Ketua Lin. Adegan ini mengejutkan Lin Yi. Kenapa kalian di sini? Aku cuma mau ke Didi buat nyari kabar kalian. Di antara para eksekutif Didi, Lin Yi hanya mengenal Tian Yan dan Cheng Xuang. Sungguh kebetulan bertemu mereka di sini. Aku baru saja selesai lembur. Karena aku tidak ada kerjaan, kupikir aku akan mentraktir semuanya makan. Cheng Xuang terkekeh. Ketua Lin, kenapa Anda tidak memberitahu saya kalau Anda ada di sini? Itu akan memberi saya kesempatan untuk menerima Anda. Aku masih ada urusan lain. Aku ingin ke rumahmu setelah selesai. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sebelumnya. Ketua Lin, apakah ada proyek lain yang ingin Anda akuisisi? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Saya tidak berinvestasi dalam sebuah proyek. Saya ingin membangun sekolah harapan di kota Beiqiao, jadi saya datang untuk mengamati lingkungan sekitar, kata Lin Yi. Kalian lanjutkan saja urusan kalian. Jangan khawatirkan aku. Aku akan kembali setelah makan malam. Baiklah, baiklah, Ketua Lin. Kami akan mengantar Anda pulang. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Kalian fokus saja pada urusan kalian sendiri. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Ketua Lin lagi. Percakapan mereka membuat Cheng Su dan Wen Su linglung. Namun, melalui cara ayahnya dan para eksekutif lainnya menyapa Lin Yi, Cheng Jian menyadari sesuatu. Dia tahu sedikit tentang akuisisi perusahaan dan tahu bahwa nama belakang pemegang saham utama yang misterius itu adalah Lin. Kecuali dia benar-benar salah, Tuan Lin ini mungkin adalah pria di depannya. Ayah, apakah dia pemegang saham misterius yang mendapatkan kepemilikan mayoritas di Didi? Tanya Cheng Su dengan takut. Itu benar. Ekspresi Cheng Xuang langsung berubah. Apa kau baru saja mengatakan sesuatu yang kasar kepada Ketua Lin? Mata Wen Su melebar dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi memiliki identitas seperti itu. Kini, valuasi Didi sudah mencapai 30 miliar dolar AS. Seberapa kayakah dia hingga mampu membeli saham dari modal Didi? Dibandingkan dengan Lin Yi, Cheng Su tidak ada apa-apanya di depannya. Ayah, aku tidak sengaja. Cheng Su menelan ludah dengan gugup. Kalau aku tahu orang di depanku adalah Ketua Lin, aku tidak akan berani mengatakan hal seperti itu meskipun aku punya 100 nyali. Aku akan mengurusmu saat kita sampai di rumah. Cheng Xuang mendengus dan menatap Lin Yi dengan hormat. Ketua Lin, saya sudah memanjakannya sejak kecil. Saya akan mendidiknya dengan baik. Saya harap Anda tidak marah. Apa aku terlihat picik, kata Lin Yi, jangan dimasukkan ke hati. Kerjakan tugasmu dengan baik dan usahakan untuk memberikan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Ya. Kami pasti akan bekerja keras. Jangan khawatir, Ketua Lin. Melihat sikap Cheng Xuang terhadap Lin Yi, jantung Wen Su berdebar kencang. Orang hebat seperti Cheng Xuang sudah cukup kuat, tetapi di hadapan Lin Yi, mereka tampak bukan apa-apa. Apakah ini kekuatan kapital? Inilah pria sesungguhnya yang berdiri di puncak. Setelah berbicara dengan Lin Yi, Cheng Xuang menatap Wen Su dengan tidak senang. Ayah, dia pacarku. Dia reporter dari stasiun TV, kata Cheng Xuang. Halo, Paman, kata Wen Su, aku tidak menyangka akan bertemu Paman di sini. Aku tidak menyiapkan hadiah selamat datang untukmu. Kuharap Paman tidak keberatan. Aku akan mengunjungi Paman lain kali. Pacar perempuan. Cheng Xuang berkata dengan sedih, lihat apa yang dia kenakan. Kau tidak perlu berkunjung. Kau tidak cocok untuk putraku. Kuharap kau tidak akan muncul di sisi putraku lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Cheng Xuang menatap Cheng Su. Lihat dirimu, lalu lihat Ketua Lin. Kalian berdua seumuran. Kenapa perbedaan kalian begitu besar? Apa kau buta? Kukatakan padamu, mulai hari ini, aku akan memotong semua kartu kreditmu dan memaksamu mengubah kebiasaan burukmu. Ayah, kalau ayah potong kartu kreditku, bagaimana aku bisa hidup, kata Cheng Su. Sebenarnya, aku tidak serius dengannya. Aku hanya bermain-main. Aku ingin kau melonggarkan kendali atas diriku untuk sementara. Dengan kekayaan bersihku, bagaimana mungkin aku bisa menikahinya? Wen Su terpaku di tanah, seakan tersambar petir. Ia tak percaya apa yang didengarnya. Kamu hanya mempermainkanku. Apalagi yang menurutmu, tanya Cheng Su. Kau hanya tameng bagiku. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menikahimu? Bukankah kau hanya reporter kelas teri? Kau sudah bertindak terlalu jauh, teriak Wen Su. Ia berfantasi tentang pemandangan indah setelah menikah. Ia tak pernah menyangka pikiran-pikiran ini akan menjadi gelembung yang tiba-tiba pecah. Baiklah. Jangan berdebat di depan umum. Pulanglah. Lin Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jika ada skandal, Anda akan menjadi berita utama besok. Baik, Ketua Lin. Kami akan pergi sekarang. Lin Yi mengangguk dan memperhatikan Cheng Xuang dan Tian Yan pergi. Alasan dia tidak pergi adalah karena makanan untuk dibawa pulang belum siap. Namun,
Wen Su tidak pergi. Ia berdiri di pintu dan menyeka air matanya. Tuan Lin, saya patah hati. Bisakah Anda bicara dengan saya? Kurasa aku tidak bisa karena pesananku sudah hampir siap. Aku harus pergi. Beberapa menit kemudian, Lin Yi mengambil pesanannya dan melangkah keluar. Wen Su menarik gaunnya dan mengikuti Lin Yi keluar. Di lantai bawah, Wen Su hendak melunasi tagihan. Ia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Lin Yi, tetapi ia diberitahu bahwa tagihannya sudah dibayar. Mendengar berita itu, dia diam-diam merasa gembira. Jika dia benar-benar harus membayar tagihan, tabungannya akan habis. Tuan Lin, biar aku antar kau pulang, kata Wen Su dari belakang. Karena Lin Yi tidak mengemudi, inilah kesempatannya. Tidak perlu. Banyak sekali mobil di pinggir jalan. Aku bisa naik taksi saja. Mendengar nada bicara Lin Yi, Wen Su bisa mengerti. Dia telah mengucapkan banyak kata-kata kasar, jadi wajar saja jika dia merasa tidak senang. Tuan Lin, bukankah Anda baru saja mengatakan ada hal penting yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Bisakah kita lanjutkan wawancaranya? Tanya Wen Su. Agak kurang pantas melakukannya di sini. Bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk melanjutkan wawancara sebelumnya? Wen Su sangat gembira dan menunjuk ke arah hotel yang tidak jauh dari sana dengan malu. Ayo kita ke sana. Tenang. Nggak akan ada orang di sana. Nggak akan ada yang ganggu kita. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Kelihatannya cukup bagus. Baguslah kalau kamu merasa puas. Ya, silakan. Aku akan kembali dan tidur. Aku akan mewawancaraimu nanti kalau sudah merasa lebih baik. Bab 509. Di mana ada sinar matahari, di sana ada kegelapan. Tuan Lin, Anda tidak ikut dengan saya. Kalau lelah, Anda bisa istirahat di hotel. Wen Su menatap Lin Yi dengan iba. Pada titik ini, ia merasa Lin Yi seharusnya mengerti maksudnya. Dan dia sudah memikirkannya matang-matang. Setelah Lin Yi pergi bersamanya, dia tidak meminta apa-apa lagi dan membiarkannya bersenang-senang. Begitu dia perlahan mulai mengakuinya, akhirnya dia akan mengajukan beberapa permintaan kecil. Pendek kata, dia tidak bisa memaksakan keberuntungannya. Lupakan saja, aku sudah pesan hotel. Lagi pula, aku tidak kekurangan wanita. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menginap di hotel bersamamu. Setelah itu, Lin Yi melambaikan tangannya. Ia ingin memanggil taksi, tetapi melihat sebuah mobil Panamera coklat berhenti di depannya. Orang di dalam mobil itu adalah Wakil Presiden Didi, Tian Yan. Direktur Lin, apakah Anda butuh tumpangan? Tian Yan tersenyum. Ayo pergi. Lin Yi masuk ke kursi penumpang Tian Yan sementara Wen Su berdiri terpaku di tanah seperti orang bodoh. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Lin Yi di dalam mobil. Bukankah kita di Yangcheng? Mobilmu ada di Zonghai, jadi aku ingin menunggu di sini sebentar. Kalau kamu tidak dapat tumpangan, aku akan mengantarmu pulang. Aku benar. Melihat Tian Yan, Lin Yi menghela napas. Wanita ini benar-benar mengerti hati pria. Pantas saja kamu jadi wakil presiden di usia semuda itu. Kebanyakan orang tidak punya kemampuan sepertimu. Ketua Lin lebih tua dari saya, dan prestasinya ratusan kali lebih besar dari saya. Ini bukan apa-apa. Aku tidak bisa menahannya. Aku pria yang punya kode curang. Tian Yan tersenyum. Benar sekali. Pencapaianmu benar-benar seperti kamu curang. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang bisa berinvestasi penuh di Didi. Meskipun aku sudah membeli perusahaan itu, tidak perlu menyanjungku seperti ini. Aku tidak terbiasa. Sebagai bawahan, saya harus menyanjung pimpinan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa bertahan di tempat kerja? Lain kali kamu bertemu denganku, pakai saja rok yang lebih pendek. Itu jauh lebih berguna daripada sanjungan. Tian Yan tersenyum. Kalau dipadukan dengan sutra hitam, apa aku akan naik jabatan dan naik gaji? Tian kecil, akhirnya kau mengerti maksud pemimpin itu. Aku bersyukur. Sosok Tian Yan sedikit lebih menggerakkan daripada Ji Qingyan. Saat tersenyum, dadanya akan bergetar, bergelombang demi bergelombang. Ngomong-ngomong, aku punya misi untukmu. Kembalilah dan selesaikan dengan cepat. Melihat Lin Yi hendak membicarakan hal serius, Tian Yan meluruskan ekspresinya. Ketua Lin, silakan bicara. Apakah Anda ingat beberapa bulan yang lalu, saya menandatangani pesanan senilai 3 miliar dolar dengan Cisco atas nama Didi? Aku ingat. Cisco akan segera menyampaikannya. Kembalilah dan beritahu Departemen Hubungan Masyarakat untuk menyebarkan berita ini. Semakin besar keributannya, semakin baik. Direktur Lin, apakah Anda akan berinvestasi di saham Cisco? Tanya Tian Yan dengan nada berpengalaman. Menurut analisis pasar saat ini, gelombang operasi ini akan menyebabkan saham Cisco melonjak hingga batasnya dalam minggu depan. Waktunya panen sudah dekat. Baik, Ketua Lin. Saya akan kembali dan mengaturnya sekarang untuk memaksimalkan keuntungan kita. Tian Yan mengangguk dan pergi setelah mengantar Lin Yi ke hotel. Selain Cisco, mereka berdua tidak membicarakan hal lain.
Mereka hanya mengobrol ringan. Menurut Lin Yi, jika seorang wanita seperti Tian Yan memperhatikan mereka, kebanyakan pria mungkin tidak akan mampu mengendalikan diri. Kembali di hotel, Lin Yi melihat Li Chuhan mengenakan piyama hotelnya, sedang membaca ceramah medis. Sudah makan, lapar? Tidak terlalu. Ketika wanita mengatakan hal ini, pada dasarnya itu berarti mereka sangat lapar. Aku membawakanmu makanan untuk dibawa pulang. Kamu mau mandi? Aku akan siapkan bak mandimu. Tidak, kamu makan dulu saja. Aku bisa membuatnya sendiri. Tidak masalah. Lin Yi masuk ke kamar mandi dan hendak mandi ketika dia melihat pakaian dalam Li Chuhan tergantung di pengering. Apa-apaan ini? Apa aku di dimensi lain? Apa semua perempuan yang kuliah kedokteran begitu berani? Setelah mandi sebentar, Lin Yi keluar dan duduk di sofa bersama Li Chuhan. Apakah kamu masih punya urusan lain? Kamu bisa urus dirimu sendiri dulu. Aku tidak terburu-buru, kata Li Chuhan lembut. Besok, aku akan membersihkan makam bibi dulu. Ini urusan besar yang tidak bisa ditunda. Soal pemindahan makam, kita bisa melakukannya kapanpun ada waktu. Setelah itu, Lin Yi menatap Li Chuhan. Apakah kamu percaya pada Feng Shui? Apakah aku perlu memilih hari yang baik? Tidak, tidak, kata Li Chuhan. Aku tidak terlalu mengikuti ajaran Feng Shui. Kamu bisa pilih tanggal manapun yang kamu suka. Baiklah, kalau begitu kita ke pemakaman dulu. Kita berangkat besok pagi. Terima kasih. Jangan terus-terusan bilang terima kasih. Ajak saja aku untuk operasi nanti. Karena ada 2 tempat tidur di dalamnya, tidak ada keraguan tentang di mana mereka akan tidur. Namun, dengan kepribadian Li Chuhan, dia tidak akan merasakan apapun meskipun mereka tidur di ranjang yang sama. Berbaring di tempat tidur, Lin Yi sedang mengobrol dengan Ji Qingyan di WeChat ketika dia melihat permintaan pertemanan. Dia membukanya dan melihat bahwa itu dari Wensu. Bergumam lirih, Lin Yi mengabaikannya. Namun, beberapa menit kemudian, Wensu menelepon. Tuan Lin, saya sudah menambahkan Anda di WeChat, bisakah Anda menerimanya? Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja. Sebenarnya, tidak apa-apa, kata Wensu, aku baru saja putus. Suasana hatiku sedang buruk dan sedang minum-minum di luar ketika aku teringat Tuan Lin. Anggur apa yang kamu minum? Aku beli bir. Aku mau mabuk biar bisa merasa lebih baik. Cukup. Bir itu membosankan dan mahal. Beli saja 2 botol Niulan Mountain Air Guotou. Aku jamin 1 teguk saja akan membuatmu mabuk berat dan kau akan lupa segalanya. Keesokan paginya, ketika Lin Yi bangun, dia menyadari bahwa Li Chuhan telah mencuci kaus kakinya. Wanita ini berbudi luhur. Selain sedikit dingin, dia tampak tidak memiliki kekurangan apapun. Setelah bangun, mereka berdua makan makanan sederhana dan berkendara ke kota Beiqiao. Akan ada truk yang mengikuti kita. Di jalan raya, kata Li Chuhan. Saya berhasil meminta bantuan orang-orang ini. Truk mereka penuh dengan uang kertas yang bisa kami gunakan saat sampai di makam. Berkendara pelan-pelan saat di jalan tol. Kalau kamu menginjak pedal gas, kamu bisa kehilangan truk di belakang kami. Oke, aku akan pelan-pelan. Sekitar 2 jam kemudian, Li Chuhan membelokkan mobil ke jalan samping. Debu beterbangan di mana-mana. Begitu keluar dari mobil, ia melihat mobil G63 merah itu tertutup debu. Jalan ini tampaknya baik-baik saja, tidak seburuk yang kamu katakan, kata Lin Yi. Jalan di sana terlalu rusak. Ada juga beberapa jalur air. Mobil tidak bisa masuk, jadi saya memutar puluhan kilometer dan akhirnya sampai di sini. Ada apa dengan jalan memutar itu? Ini sudah dianggap bagus. Ada sekitar 1 kilometer jalan di depan kita. Ada lubang-lubang yang dalam, tetapi dengan kemampuan G63, ini seharusnya bukan masalah. Truk di belakang mungkin akan kesulitan. Jika kita membiarkan mereka mengikuti kita, kita mungkin harus membayar ekstra. Kalau begitu kita beri tips saja. Aku sudah beli banyak sekali. Kayaknya mobil kita nggak muat semua. Ya, 100 lagi sudah cukup, Li Chuhan mengingatkan, takut Lin Yi akan dirugikan. Menurut Li Chuhan, jaraknya sekitar 20 km lagi ke kota Beiqiao. Akan tetapi, jalan sepanjang 20 km itu bukan sekadar jalan tanah biasa, tetapi juga jalur pegunungan berbahaya yang lebarnya hanya sekitar 4 meter. Jika mereka berada di mobil yang salah, mereka harus berhati-hati. Dengan kemampuannya dan Li Chuhan, itu tidak akan menjadi masalah selama mereka berhati-hati. Namun, jika itu Ji Qingyan, dia harus menghentikan mobil di tempat dan meminta bantuan. Dengan keterampilan Li Chuhan, ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menempuh jarak 20 km dan melihat bayangan sungai. Menurut Li Chuhan, jembatan menuju kota berada di depan mereka, yang berarti mereka tidak jauh dari kota Beiqiao. Namun, pada saat ini, Lin Yi berhenti berbicara. Inilah yang disebut jalan mudah yang selama ini mereka bicarakan. Jika memang jalan yang sulit itu, seperti apa jalannya?
Sinar matahari di luar jendela sangat menyilaukan. Memang benar, di mana ada sinar matahari, pasti ada kegelapan. Bab 510. Aku pemuda yang bersemangat, aku tak bisa dikekang. 10 menit kemudian, Lin Yi melihat sebuah jembatan batu di depannya. Catnya sudah lama terkelupas, meninggalkan bercak-bercak kecil. Lebarnya hampir sama dengan jalan. Keduanya lebih dari 4 meter. Ketika mobil mencapai jembatan, bayangan kota Beiqiao sudah dapat terlihat. Terdapat 2 bangunan tua berlantai 4. Sisanya berupa rumah-rumah satu lantai yang rendah, sebagian besar terbuat dari tanah garam dan alkali. Hanya ada sedikit rumah bata. Apakah ini mengejutkanmu? Rasanya seperti adegan dari generasi sebelumnya. Sebenarnya, awalnya saya mengira seluruh Huaxia sama miskinnya dengan kota Beiqiao, tetapi setelah saya pergi ke rumah sakit Huasan dan bertemu dengan berbagai macam orang, saya menyadari bahwa mereka yang bisa hidup nyaman hanyalah sebagian kecil dari populasi, kata Li Chuhan. Kebanyakan tempat sebenarnya seperti kota Beiqiao, atau bahkan lebih buruk daripada di sini. Tempat ini seperti lambang Huaxia, jadi setiap kali saya melihat cakrawala malam Zonghai, saya selalu berpikir bahwa perjalanan masih panjang, baik bagi saya maupun negara ini. Ya, Lin Yi menghela napas. Dunia ini penuh kebohongan. Hanya kulit berkilau yang membungkus dirinya rapat-rapat di dalamnya. Yang ada di hadapanku adalah wujud dunia ini yang sebenarnya. Begitu selesai berbicara, Lin Yi menyadari ada yang tidak beres. Mengapa ia begitu marah pada dunia? Dia seorang pemuda yang bersemangat. Terima kasih sudah menemaniku ke sini. Aku merasa jauh lebih nyaman saat kamu menemaniku dalam perjalanan seperti ini. Akan membaik perlahan. Jangan khawatir. Lin Yi tersenyum. Sebenarnya, alasan saya datang ke sini adalah untuk membangun jalan bagi kota Beiqiao dan membangun sekolah bagi mereka. Saya tidak bisa membiarkan gunung dan sungai di sini menghalangi impian anak-anak. Li Chuhan tiba-tiba berhenti dan menatap Lin Yi dengan mata indahnya. Anda di sini untuk membangun jalan. Saya punya yayasan amal atas nama saya yang khusus menangani hal-hal seperti ini. Kebetulan, kota Beiqiao adalah target proyek kami berikutnya, jadi kami memutuskan untuk membangun sekolah dan memperbaiki jalan di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama anak-anak di Beiqiao yang tidak mampu bersekolah. Kamu sepertinya tidak tahu cara mengatakan apapun selain terima kasih. Aku tidak bisa berterima kasih padamu dengan cara lain, kata Li Chuhan dengan ekspresi manis. Aku baik-baik saja. Perjalanannya bergelombang dan aku melihatmu terombang-ambing sampai ke sini. Cukup membuat mataku berair. Aku sudah menerima lebih dari cukup. Li Chuhan menyalakan mobil lagi, malu. Dia tahu apa yang Lin Yi bicarakan. Kalau begitu, kamu bisa menikmatinya. Aku tidak keberatan. Apakah itu mungkin? Kemurahan hati Li Chuhan tidak mempan pada Lin Yi, jadi dia sengaja mengganti topik pembicaraan. Ada banyak orang di jembatan, kelihatannya ramai sekali. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Waktu aku kembali dulu, hampir tidak ada orang di sini. Melihat ada mobil datang dari belakang, warga yang ada di jembatan tersebut menutup bagian tengah dan berjinjit untuk melihat ke arah depan. Selain itu, ada sederet keranjang anyaman di depan mereka. Ada ikan mati di dalamnya dan lalat berdengung di sekitarnya. Lebih dari selusin keranjang anyaman ditempatkan di tengah jembatan, membentuk penghalang jalan sehingga mobil tidak dapat lewat. Silakan minggir. Kami mau menyeberang. Lin Yi menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan berbicara kepada para paman dan bibi di depan. Melihat Lin Yi, para paman dan bibi yang berdiri di tengah jembatan mengelilinginya seperti orang gila. Beli ikan, anak muda. Semuanya segar dari sungai. Segar sekali. Aku jamin kau belum pernah memakannya di kota. Melihat lalat beterbangan di keranjang, Lin Yi merasa mual. Beraninya kau mengatakan mereka baru. Lin Yi merasa bahwa orang-orang ini bahkan lebih mudah tertipu daripadanya. Apapun yang terjadi, mereka berbohong terang-terangan. Lupakan gigi, orang-orang ini bahkan menutup mata. Ikan-ikan ini baunya menyengat, jadi wajar saja kalau lalat tertarik, tapi semuanya segar. Kamu bisa beli dan makan tanpa khawatir. Pasti tidak akan ada masalah. Lupakan ikannya, kita masih punya urusan lain. Beri jalan, kata Lin Yi sabar. Anak muda, jangan cemas. Secemas apapun dirimu, kamu tetap harus makan. Belilah ikan kita untuk dibawa pulang. Bukankah sudah kubilang kita tidak akan membeli apapun? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Anak muda, kok bisa ngomong gitu? Seorang lelaki tua kesal. Biar ku beritahu, kalau kamu gak beli ikanku, jangan coba-coba lewat sini. Lin Yi tersenyum. Kenapa? Apa kalian memaksaku untuk membelinya? Beli saja ikannya. Biar ku perjelas. Asal kau beli 10 kati ikan, kami akan mengizinkanmu lewat. Kalau tidak, tetaplah di luar. Jangan coba-coba masuk ke kota. Li Chuhan mengerutkan kening dalam-dalam. Ia sangat malu dengan tindakan mereka. Lin Yi datang ke sini untuk beramal, tapi mereka malah bertingkah seperti ini.
Mereka mempermalukan seluruh kota Beiqiao. Lin Yi menatap orang-orang di bawah dengan ekspresi tidak ramah dan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Akan kukatakan sekali lagi, minggir." Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti dia adalah raja dunia. "Jangan buang-buang napas. Kalau kamu nggak beli ikan kami, jangan coba-coba menyeberang. Benar, kalau kau punya kemampuan, coba saja kau menabrak kami." Yang lain pun serempak. Sikap mereka begitu arogan hingga Lin Yi pun merasa sedikit malu. "Keluar dari mobil, ayo kita ganti tempat duduk," kata Lin Yi kepada Li Chuhan. "Kamu yakin mau melakukan ini? Nggak bagus kalau kamu bikin masalah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Turunlah." Li Chuhan tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuka sabuk pengaman dan bersiap bertukar tempat dengan Lin Yi. Melihat mereka berdua keluar dari mobil, orang-orang di tengah jalan membawa keranjang mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam gembira. Orang-orang kota ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka tadi cukup sombong, tetapi ketika penduduk desa bersikap tegas, mereka menjadi takut dan hanya bisa patuh turun untuk membeli ikan. Mereka pasti akan mendapat keuntungan besar hari ini. Anak muda, benar juga. Semuanya bisa dibicarakan. Beli saja ikan kami, dan kami akan membiarkanmu lewat. Mobil yang kamu kendarai Mercedes, kan? Mobil ini bagus. Sekilas saja kamu sudah tahu kalau kamu orang kaya di kota ini. Kenapa kamu tidak beli semua ikan kita? Melihat penduduk desa mengelilingi mereka, mereka berdua tidak berkata apa-apa. Li Chuhan masuk ke kursi penumpang, dan Lin Yi berjalan ke belakang dan berbincang sebentar dengan sopir truk sebelum kembali ke mobil. Tindakan mereka membuat bingung orang-orang yang membawa keranjang di jembatan. Bukankah mereka akan membeli ikannya? Lin Yi menjulurkan kepalanya keluar jendela dan berkata kepada orang-orang di jembatan. "Kuberi kau 3 detik untuk memberi jalan. Kalau tidak, aku akan maju dan membunuhmu." Mendengar kata-kata Lin Yi, penduduk desa di jembatan itu semua geram. Mereka merasa dipermainkan. "Kau pikir kami takut? Aku pernah melawan bandit waktu kecil. Buat apa aku takut padamu? Kau pikir kami mudah diganggu?" Penduduk desa di jembatan memandang Lin Yi dengan jijik, tidak menganggap serius kata-katanya sama sekali. Beraninya dia menabrak seseorang dengan mobilnya. Betapa tidak patuhnya hukum. Lin Yi mulai menghitung mundur, tetapi orang-orang di jembatan tidak bereaksi sama sekali. Lin Yi tidak berhenti. Penduduk desa di jembatan kembali meletakkan keranjang mereka di jembatan, menghalangi jalan. "Begini, kami bersedia membiarkanmu menyeberang sekarang setelah membeli 10 kati ikan. Kalau kau tidak membeli semua stok kami sekarang, jangan coba-coba datang." 1. Percuma saja kau menghitung. Kalau kau tidak membeli ikan, kita akan berdiri teguh di sini. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan memerasmu sampai mati. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia langsung menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan bergegas ke seberang jembatan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.